Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab atau bab tentang fikih waris ya. Kali ini kita akan melanjutkan bagian waris dari ahli waris yang lain selain dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, ya, di antara ahli waris itu ada yang pasti mendapatkan, ada yang tidak pasti mendapatkan. Ya, kemarin kita sudah bahas bagian dari ahli waris yang pasti mendapatkan, ya, 6 orang atau 6 kelompok, ya, ayah, ibu, suami atau istri, kemudian anak perempuan dan anak laki. Nah, itu sudah kita bahas kemarin bagian-bagiannya dan bagaimana kondisi mereka, kapan dapat dan kapan kapan dapat sekian persen, kapan dapat asobah dan seterusnya. Ya. Maka berikutnya selain dari itu, selain dari 6 orang ini, maka ahli warisnya adalah ahli waris yang berpotensi, kita katakan demikian, berpotensi, ya, kemungkinan dapat terhalang, kemungkinan juga tidak terhalang, sesuai dengan kondisinya masing-masing, ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing, ya. Maka selain dari ayah, ibu, suami, istri, anak laki dan perempuan, maka selain itu, ya, masuk dalam kategori ahli waris yang mungkin terhijab atau tidak terhijab, begitu ya. Ya, jadi terhijab ini maksudnya bukan hijabnya jilbab, bukan, ya, tapi terhalang, ya, terhalang oleh ahli waris yang lain. Ya, ya, dia juga masuk dalam kategori hawashi, kemudian usul, kemudian furu', ya. Hawashi itu, lihat, perhatikan hawashi sebelah kanan, ya. Sebelah kanan hawashi, saudara, ya, baik saudara laki sekandung sebapak seibu, saudara perempuan kandung sebapak seibu, kemudian keponakan, ya, dari saudara laki, keponakan dari saudara perempuan, ya, keponakan laki, ya, kemudian paman, itu semua hawashi. Ya, itu kemungkinan terhalang, kemungkinan tidak. Kemudian usul itu kakek nenek. Ya, sudah kita ketahui kakek yang menjadi ahli waris adalah kakek dari jalur siapa? Dari jalur bapak. Kalau kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Adapun nenek, ya, baik dari jalur bapak dan jalur ibu menjadi ahli waris, tapi kemungkinan juga terhalang. Kemudian furu' ke bawah. Nah, furu' ke bawah ini, ya, cucu, ya, cucu sebagaimana kita ketahui yang menjadi ahli waris adalah cucu dari mana? Dari anak laki-laki, baik laki atau perempuan, ya, baik laki atau perempuan. Ya, sebenarnya cucu terus ke bawah lagi, cucunya cucu atau anaknya cucu kalau masih ada atau kalau masih tidak terhalang. Nah, itu ahli waris yang terhijab atau yang kemungkinan, ya, bukan pasti, ya, kemungkinan terhijab apabila ada ahli waris di atasnya. Baik, 2 macam bentuk keterhalangan. Jadi ada, kalau dalam bahasa ilmu waris namanya al-hajab, ya, wal mahjub, ya, atau al-hajib wal mahjub, ya. Yang pertama keterhalangan total, ya, jadi disebut hajibul hirman. Maka ahli waris ini dicoret dalam daftar sebagai penerima warisan, bukan sebagai ahli waris. Dia tetap ahli waris, cuma karena kondisi tertentu dia
tidak dapat warisan. Jadi ahli waris yang tidak dapat warisan. Bedakan dengan yang memang bukan ahli waris. Kalau kerabat yang bukan ahli waris disebut apa kemarin? Zawil arham. Kerabat asalnya bukan ahli waris, dari awalnya bukan ahli waris. Kalau ini enggak ahli waris, tapi karena kondisi tertentu dia terhalang, maka dia tidak dapat warisan. Asalnya dia ahli waris. Kakek misalnya, dia ahli waris. Cuma dalam kondisi tertentu, kakek tidak menerima warisan. Cucu dari anak laki ahli waris. Dalam kondisi tertentu tidak menerima warisan. Saudara, sekandung, sebapak, seibu, saudari juga begitu, ahli waris. Dalam kondisi tertentu dia tidak menerima warisan. Namanya hajibul hirman. Ya, dia terhalang total, nggak dapat sama sekali. Ada lagi namanya hajibun nuqsan. Kalau hajibun nuqsan, terhalang mendapatkan jatah warisan yang lebih besar, turun ke jatah warisan yang lebih sedikit, ya. Jadi dari setengah jadi seperempat, dari seperempat jadi seperdelapan, seperti kasus suami istri, gitu ya. Suami kalau nggak ada anak dapat setengah, kalau ada anak dapat seperempat. Istri kalau nggak ada anak dapat seperempat, kalau ada anak dapat seperdelapan. Itu namanya hajibun nuqsan. Nah, yang kebanyakan akan kita bicarakan adalah hajibul hirman. Baik, tentu ini banyak juga ya ahli waris karena waktu kita juga terbatas ya. Kita berapa pertemuan lagi? 5. Oh, ada 10. Baik. Kita batasi dulu pada beberapa ahli waris dulu ya. Cucu laki, cucu perempuan, kakek, nenek, saudara sekandung dan paman. Ya, itu dulu kita coba pahami ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tambah lagi dengan ahli waris sesudahnya. Sudah mereka ya, misalnya apa? Saudara seibu, begitu ya. Kemudian anak dari saudara, keponakan, kemudian sepupu, itu juga menyusul ya, sebab kasusnya mungkin sangat jarang ya. Ya, meskipun ada ya, sangat jarang. Kita coba konsen di sini dulu. Saudara laki ya, dapat cucu laki, cucu perempuan, kakek, nenek, saudara sekandung, saudari sekandung. Ya, yang sekandung dulu ya, yang sebapak seibu ya, meskipun ada kita bahas nanti pada waktu yang lain atau besok pada berikutnya. Dan paman ya. Baik. Perhatikan, ini juga penting ya, ini kaidah-kaidah sederhana ya. Kalau ini paham, insya Allah agak lebih mudah ya. Siapa terhalang oleh siapa, atau siapa menghalangi siapa, nah itu patut kita pahami baik-baik. Pertama, cucu laki dari anak laki ya, ini udah clear. Cucu laki dari anak laki terhalang oleh anak laki. Terhalang oleh anak laki. Kemudian cucu perempuan dari anak laki terhalang oleh anak laki dan anak perempuan. Terhalang oleh anak laki dan anak. Bedakan. Kalau cucu laki terhalangnya oleh anak laki saja. Kalau cucu perempuan, baik anak laki atau anak perempuan dia terhalang. Cuma memang nanti ada kasus ya, kalau anak perempuannya cuma satu ya, maka atau dua atau lebih anak perempuan ya. Itu sebenarnya ada sedikit permasalahan. Terhalangnya namanya nanti hajibun nuqsan. Terhalangnya bukan terhalang total. Kalau cuma satu anak perempuan terhalang, tapi bukan terhalang total, cuma terhalang dikurangi atau berubah bagiannya. Intinya, kalau misalnya ada dua anak perempuan, cucu perempuan terhalang total, tapi kalau cuma satu, cucu perempuan terhalang dikurangi, tetap dapat bagian. Gitu ya. Kalau cucu laki, kalau di atasnya masih ada anak laki,
dia terhalang. Tapi kalau di atasnya cuma ada anak perempuan, dia tidak terhalang. Dia tidak terhalang. Zoomnya habis enggak? Kesian yang zoom nanti. Baik, nanti kita bisa tegas lagi. Ya, memang problem cucu ini yang agak problem adalah dan sering jadi pembahasan kalau bapaknya ya, meninggal lebih dulu dari kakeknya. Itu yang sering jadi pembahasan. Ya, sebab kaedahnya kalau ada anaknya masalahnya bukan hanya anaknya yang merupakan orang tuanya, tapi pamannya. Paham nggak? Ya. Kakek meninggal, ya. Anaknya banyak A, B, C. A ini sudah meninggal duluan sebelum kakeknya. Cucunya ini, ya. Itu karena masih ada anak dari kakeknya yang lain, dia akan terhalang. Ya, itu kalau memang mengikuti kaidah ilmu faraid yang baku. Ya, pokoknya prinsipnya cucu kalau masih ada anak dari almarhum, ya, dia tidak menerima. Mau anak itu adalah bapaknya si cucu sendiri, atau pamannya, atau anak yang lain dari almarhum. Ya. Paham nggak? Kebayang ini kalau enaknya ada ini ya, ada papan tulis. Oh iya, oh iya, saya malah ini. Baik, maaf. Baik. Atau di sini aja kelihatan nggak dari ibu? Agak miring mungkin ya. Agak sedikit miring. Baik. Baik. Ini A, ya. Katakan almarhum, ya, yang meninggal, mayit lah ya. Dia punya anak, ya. A, B, E, F, G. Baik, ini cucu posisinya. A ini anak dari A juga ya. Baik, Z. Z kakek dari E, F, G. A bapaknya E, F, G ini sudah meninggal sebelum, begitu ya. Kaedahnya adalah cucu akan terhalang oleh anak dari almarhum. Ini masih ada, dan ini paman-pamannya, paman-paman dari cucu. Kalau menurut ilmu faraid yang baku, selagi masih ada anak almarhum, cucu nggak bisa. Ya. Khususnya kalau anak laki. Ya. Kalau anak laki, maka ini nggak bisa dapat dari Z kalau dia meninggal. Sebab bapaknya sudah meninggal lebih dulu. Itu kaidahnya demikian. Maka ada beberapa formula yang disebut para ulama. Ada yang disebut dengan istilah wasiat wajib, di beberapa negara dipakai. Kalau ada kondisi seperti ini, maka pihak pengadilan menetapkan bahwa cucu ini tetap dapat bagian dari hartanya Z dengan ketetapan hukum wasiat wajib yang harus diberikan kepada cucu dalam jumlah tertentu, tidak lebih bagiannya dari anak-anak. Ada juga yang kalau di Indonesia ya, namanya dijadikan sebagai waris, ahli waris pengganti. Jadi anak-anak ini tetap mendapatkan jatah waris seakan-akan A dapat jatah warisnya.
lalu dibagi kepada anak-anak. Kalau di Indonesia pakai kulit. Ada lagi kalau mau lebih hati-hati, ya, ini sangat tergantung dengan kebesaran hati dari B, C, D. Mereka melihat bahwa ini keponakannya tidak dapat warisan karena konsekuensi bahwa cucu terhalang oleh anak. Maka mereka sepakat, lalu mereka bagi bagian yang layak kepada cucu. Itu yang lebih bagus. Atau ada juga caranya Z, kakek, ya, kakek ketika melihat potensi ini ada, dia tahu anaknya ada yang sudah meninggal, sementara ada cucunya, kemungkinan gak dapat. Z berinisiatif memberikan hibah kepada cucunya. Itu hal-hal yang cukup bagus kalau mau di atas. Itu lebih baik secara syar'i, tidak terlalu melanggar, ya, karena ini boleh dibilang secara umum para ulama kaidahnya seperti itu. Kalau masih ada anak laki, cucu nggak bisa dapat, ya, cucu nggak bisa dapat, atau bahkan anak perempuan kalau lebih dari satu, cucu nggak bisa dapat, cucu laki atau cucu perempuan. Itu beberapa solusi yang biasa disebutkan. Kalau di Indonesia memang gampang, diambil gampangnya aja, ya. A dianggap dapat walau dia sudah meninggal, meskipun kaidah ini dalam ilmu waris tidak ada, karena warisan itu hanya diberikan kepada yang masih hidup. Justru sebaliknya, kalau A meninggal ini, Z ini malah dapat warisan dari A, karena Z ini jadi apa? Jadi bapak, malah dapat warisan dari, kalau A-nya punya hak. Jadi memang ya pasti insya Allah ada hikmahnya, ya. Yang misalnya uniknya, misalnya A meninggalkan warisan, Z dapat harta nggak? Dapat. Nggak lama Z meninggal, hartanya buat BCD, anaknya dari Z nggak dapat. Anak dari A nggak ada. Maka dari itu dibutuhkan beberapa solusi yang baik lah, ya. Bukan ini kan hukumnya begini, tidak, ya. Tetap hendaknya dipertimbangkan. Itulah pentingnya juga perkara ini diantisipasi, ya. Misalnya Z tadi mengantisipasi, ini cucunya gak bakal dapat, maka diberikan hibah. Bahkan boleh juga diwasiatkan mereka dengan alasan mereka bukan ahli waris yang dapat. Jadi ini boleh, ya, diwasiatkan karena mereka tidak dapat, ya. Bisa demikian. Atau tadi BCD sepakat, paman-paman ini dari cucu ini mereka sepakat untuk memberikan bagian yang selayaknya kepada mereka. Ya, saya kira kalau semuanya punya kesadaran, bisa selesai nggak? Selesai. Memang masalah warisan biasanya problemnya kesadarannya. Kadang-kadang kalau udah ngelihat harta sudah lupa. Itu yang problemnya. Kalau ada kesadaran, bahkan yang berat sekalipun, beberapa kasus warisan itu bisa selesai. Baik. Baik itu ya. Jadi maksudnya cucu laki, ya, dan cucu perempuan terhalang oleh anak laki dan anak perempuan, atau dua anak atau lebih dari anak perempuan. Baik. Kemudian kakek terhalang oleh bapak. Jadi bapak terhalang, ya, kakek terhalang oleh bapak. Almarhum meninggal, bapaknya masih ada, kakeknya masih ada, ya, maka kalau masih ada bapak, kakek nggak dapat, ya, kakek nggak dapat. Adapun nenek, sebagaimana kita ketahui, nenek itu ada yang dari bapak, ada yang dari ibu. Yang uniknya, nenek yang dari ibu itu lebih kuat daripada nenek dari bapak, dari ayah. Kenapa? Nenek dari ibu hanya terhalang oleh ibu saja.
seseorang meninggal, dia punya ibu, ibunya punya ibu lagi, maksudnya neneknya. Nah, itu kalau masih ada ibunya, neneknya nggak ada. Kalau masih ada ibunya, neneknya nggak ada. Kalau ibunya udah nggak ada, dia cuma ada bapaknya, nenek masih dapat. Nenek masih dapat. Ya. Kalau cuma ada bapaknya. Ya. Baik, kalau nenek dari ayah, ya, dia hanya terhalang oleh ibu atau ayah. Nenek dari ayah, ya, terhalang oleh ibu atau ayah. Ya. Jadi A, ya. Baik, almarhum A punya ayah dan ibu, ya. B, C, ya. Ini ayah, ini ibu. Paham? Baik, nanti C, ya tentu punya ayah dan ibu lagi kan? Ya. F, ini ayah, ini ibu, ini ayah. Ini juga punya ayah dan ibu lagi. Ayah dan ibu. Baik. A, ini cucu dari ayah ibu. Yang ahli waris yang mana? Ayah ini ahli waris bukan? Hah? Ayah ini ahli waris bukan? Ahli waris karena dari jalur A. Ibu ini ahli waris bukan? Dari jalur ayah. Ayah ini ahli waris bukan? Ayah ini ahli bukan? Bukan, karena dari jalur ibu. Ibu ahli waris bukan? Ibu ahli waris. Pokoknya ibu baik dari jalur ibu maupun dari jalur ayah ahli waris. Nenek dari jalur ibu maupun dari jalur ayah sama-sama ahli waris. Tapi kalau kakek, ya, ini enak menunjuk kakek ya. Kalau kakek yang jadi ahli waris dari jalur siapa? Ayah. Kakek, nenek. Ini kakek, nenek. Ya, baik, bagi A nih ya, bagi A. Paham ya? Kakek, nenek. Ya. Kakek dari jalur ayah ahli waris, nenek dari jalur ayah waris. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Nenek dari jalur ibu ahli. Baik. Sekarang nenek dari jalur ibu, ya, nenek dari jalur ibu itu kalau ada ibu terhalang nggak? Terhalang. Kalau ada ibu itu terhalang. Baik, kalau ada ayah terhalang nggak? Ayahnya masih hidup, ayah dari A. Ya, meninggal. A meninggal. Ibunya sudah nggak ada, tapi neneknya masih ada. Ayahnya masih hidup, ibunya udah meninggal. Dapat nggak? Nenek ini dapat, karena nenek dari jalur ibu hanya terhalang oleh ibu. Paham nggak? Kalau bapaknya masih ada, tidak terhalang. Kalau nenek dari jalur ayah, ini kan jalur ayah ini ya. Kalau misalnya ayahnya masih ada, terhalang nggak? Terhalang. Sekarang katakan ayahnya sudah nggak ada, ibunya masih ada, ibu dari A ya. Ibu dari A, nenek jalur A, jalur ayah. Ibunya masih ada. Nenek ini dapat nggak?
Enggak ada. Karena nenek dari jalur ayah. Sehingga ya. Baik, kita ulang lagi. A punya orang tua, B dan C. Ya. Masih kan suami istri nih kan? Masing-masing pasti punya orang tua juga kan? Nah, orang tua masing-masing ini adalah kakek neneknya dari A. Kakek neneknya dari A. Ya. Kakek dari jalur ayah ahli waris. Nenek dari jalur ayah ahli waris. Kakek dari jalur ibu ahli waris bukan? Bukan. Nenek dari jalur ibu ahli waris. Baik, nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu. Baik, nenek dari jalur ibu. Sekali lagi kita katakan hanya terhalang oleh ibu. Tapi oleh ayah terhalang nggak? Ayah dari almarhum tidak terhalang. Tidak terhalang. Itu nenek dan jalur. Makanya dikatakan nenek jalur ibu lebih kuat daripada nenek dari jalur. Tapi nenek dari jalur ayah terhalang oleh ayah dan ibu. Ayah dan ibu almarhum ya, bukan ayah neneknya. Ayah dan ibu almarhum. Misalnya ayahnya masih ada, ibunya udah nggak ada, terhalang juga. Atau ayahnya sudah nggak ada, ibunya masih ada, terhalang. Ya, kalau nenek dari jalur ayah. Baik, kita lanjutkan. Saudara kandung laki dan perempuan. Ini gampang. Saudara kandung laki perempuan, pokoknya kaidahnya kalau saudara terhalang oleh anak laki, cucu laki dan ayah. Pokoknya saudara itu kalau ada anak laki dia pasti nggak dapat. Ada cucu laki, anak laki udah nggak ada, yang ada cucu, saudara nggak dapat. Anak laki nggak ada, cucu laki nggak ada, tapi masih ada ayah dari almarhum, maka saudara kan, mau saudara kandung, saudara saya, saudara seibu, mau saudara laki, saudara perempuan, semua nggak ada. Kayak gitu aja gampang. Kalau saudara, kalau masih ada anak laki, cucu laki, dan ayah. Nah, yang agak riskan memang saudara laki atau saudara perempuan, kemudian anaknya anak perempuan, itu pasti dapat. Ini anaknya anak laki. Kemudian paman dari pihak bapak, ya, sebagaimana kita ketahui, paman yang dapat warisan hanya paman dari pihak bapak. Ini, dari pihak bapak. Ini, jadi seorang meninggal, ada anak dan dia punya saudara. Dia punya saudara, ya. Seorang laki-laki, ya. Saudaranya banyak, dan itu anak laki-laki. Apa saudara laki-laki itu jadi paman, ya. Jadi paman dari pihak bapak. Ya, jadi seorang meninggal, kemudian dia punya ayahnya punya saudara, ya bukan tadi, ayahnya punya saudara. Kalau dari jalur ayah itu paman bisa kan. Tapi kalau dari jalur ibu, dia punya ibu, punya saudara laki segala macam kan? Ya, tidak ada. Itu terhalang oleh siapa? Ini banyak sebenarnya, anak laki, cucu laki, bapak, kakek, saudara sekandung, saudara sebapak, ya, saudara perempuan sekandung, itu banyak. Ya. Artinya sangat kecil kemungkinan paman itu dapat warisan, kecuali semua itu nggak ada anak laki, nggak ada perempuan, nggak ada cucu laki, nggak ada bapak, nggak ada kakek, nggak ada saudara sekandung, saudara bapak, saudara perempuan juga nggak ada. Jadi paman itu memang agak lemah ya dalam hal warisan. Dengan anak perempuan pun dia bisa terhalang, ya. Dengan anak perempuan dia bisa terhalang. Bahkan dengan keponakan pun dia bisa terhalang. Jadi keponakan dengan paman lebih kuat keponakan dalam hal warisan. Misalnya orang meninggal yang ada cuma keponakan dan paman, ya. Keponakan, anak dari saudara almarhum, ya. Anak dari saudara
almarhum. Terus ada paman. Misalnya A meninggal. A ini punya saudara siapa? B, ya. B, C. A punya bapak, katakan bapak ya. Punya saudara F, G, ini paman. Nah, B ini punya anak Z. Paham gak? A meninggal, B sudah nggak ada, C sudah nggak ada. Katakan dia meninggal, sudah meninggal. Yang ada Z, bapak juga sudah nggak ada. Yang ada F dan G sebagai paman dari A, Z sebagai keponakan dari. Kuat mana paman dan keponakan? Kuat keponakan. Keponakan dapat waris dan menghalangi paman. Ya, jadi keponakan bisa mendapatkan waris dan bisa menghalangi paman. Apalagi dengan saudara. Ya. Kenapa? Nah, keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki itu nanti keponakan laki-laki, bukan keponakan perempuan. Itu makanya nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, ini masalah al-hajib wal mahjub. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, sebab ini kalau masih kayak gini kan masih agak ini. Kalau belum satu-satu. Baik, sekarang coba kita lihat bagian cucu laki-laki. Ya, bagian cucu laki-laki. Dia mendapatkan asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi itu maksudnya dia bisa ambil sendiri. Asobah bin nafsi mengambil sendiri. Dengan catatan apa tadi? A, cucu terhalang oleh siapa? Cucu laki terhalang oleh siapa? Anak laki. Berarti kalau tidak ada anak laki. Dan cucu perempuan. Dan cucu perempuan. Itu namanya asobah bin nafsi. Kalau nggak ada anak laki dan tidak ada cucu perempuan. Pokoknya nggak ada anak laki, nggak ada cucu perempuan. Soal misalnya ada bapak, ada ibu, ada suami, itu nggak pengaruh. Itu nggak pengaruh. Pokoknya dia kalau nggak ada anak laki, nggak ada cucu perempuan, cucu laki nih ya, maka dia dapat asobah, dapat mengambil sisa. Apakah diambil dulu nanti? Misalnya ada bagian yang lain, ada bapak, ada ibu, atau ada suami, atau ada istri, dihitung dulu, dibagi dulu mereka. Sisanya itu buat cucu kalau nggak ada anak laki. Nah, mendapatkan asobah bil ghair, asobah bil ghair itu kalau ada yang setara. Berarti kalau cucu laki yang setaranya siapa? Cucu perempuan itu setara. Yang kemarin kan kalau ada anak perempuan dan anak laki itu setara. Itu namanya asobah bil ghair. Kalau cucu laki setaranya siapa? Cucu perempuan. Ya. Jadi dapat asobah bil ghair jika bersama cucu perempuan. Dengan catatan tidak ada anak laki, ya. Tidak ada anak laki. Ini kurang dicatat ya. Mendapatkan asobah bil ghair jika bersama cucu perempuan jika tidak ada anak laki. Jika tidak ada anak. Baik, kita lihat dulu. Ntar kalau mungkin lebih jelas dengan praktek. Cucu perempuan, sekarang cucu perempuan ya. Yang dimaksud cucu perempuan di sini siapa? Cucu perempuan dari anak laki. Ya, itu udah kita pahami ya. Anak laki, cucu laki juga tadi begitu. Cucu laki dari anak laki, cucu perempuan dari anak laki. Baik, cucu perempuan dari anak laki terhalang oleh anak laki. Tadi udah kita singgung. Dan anak perempuan atau dua atau lebih anak perempuan. Ya. Baik. Pertama, dia dapat asobah bil ghair, cucu perempuan. Asobah bil ghair jika bersama cucu laki. Ya. Jadi orang meninggal, kakek meninggal, anaknya udah nggak ada, yang ada cucu laki dan perempuan dari anak laki. Ya, dari anak laki. Maka
cucu laki dan perempuan itu mereka dapat asoba bil ghaib. Dia seakan-akan seperti anak laki dan anak perempuan. Jadi kalau ada orang meninggal, anak laki dan anak perempuan, itu gimana bagiannya? Ya, bagaimana bagiannya? Laki 2, perempuan. Nah, sama tuh, cucu laki dan cucu perempuan. Caranya begitu. Kalau nggak ada anak. Baik. Kemudian jika sendirian, dapat setengah cucu perempuan jika sendiri. Ya. Jika tidak ada penghalangnya siapa? Anak laki dan anak perempuan dan cucu laki. Ya. Cucu laki. Kemudian 2/3 jika lebih dari 1 orang. Jika tidak ada penghalang serta tidak ada cucu laki. Kemudian 1/6 jika tidak ada penghalang tapi anak perempuan 1 orang yang mendapatkan setengah untuk menyempurnakan jatah maksimal 2/3 atau takmilah disuruh saja. Repot kalau nggak dijelasin. Baik. Cucu ya. Kita perjelas dulu ya. A meninggal, A almarhum. Baik. Kemudian bukan almarhum nih. Bisa A almarhum punya anak. Ya, ini katakan kakek berarti ya. Kakek dari cucu. Ya, dia punya anak A, B, C, D. Anak ini. Baik, B punya anak. Katakan ini anak laki, B anak laki. C perempuan. D laki lagi. Maka ini namanya cucu dari anak laki. B, C, D, E, F, G, A, I, J. Kalau dia meninggal, E, F, G, A, I, J, jika B, C, D masih ada, dapat nggak dia? Nggak dapat. Oke, terhalang oleh anak. Sekarang anggap semua ini sudah meninggal. Paling tidak yang lakinya sudah meninggal. Sebab kalau perempuan masih ada potensi dia dapat. Sudah meninggal, ya. Maka E, F, G, H, I, J potensi dapat. Katakan ini laki, ini perempuan, ini laki. Berarti 2 orang laki. Ini juga laki, perempuan, ya. Berarti laki, perempuan, laki, perempuan. Katakan gitu. Ya, maka cucu laki ini kalau ini tidak ada, dia dapat. Perempuan dapat. Baik. Sekarang kalau seandainya yang ada cuma cucu laki saja, perempuan ini sudah nggak ada ya. Anggap ini nggak ada. Ini nggak ada. Maka cucu laki-laki dapat apa? Katakan ini nggak ada. Yang ada cucu laki saja. Maka mereka dapatnya apa? Asoba bin nafsi. Ini nanti asoba bin nafsi juga 2 nih. Bagi 2 nanti. Baik, sekarang ternyata ini punya anak perempuan juga. B punya anak perempuan. Nah, ini kan cucu nih masing-masing. Ya, ini anggap sudah tidak ada. Berarti namanya asoba bil ghaib dengan cara pembagian sama. 2 banding 1. Kalau ada
cucu laki dan cucu perempuan. Kalau ada cucu laki dan cucu perempuan. Paham ya? Nah, yang jadi problem kalau cucu lakinya tidak ada. Cucu lakinya tidak ada. Baik, anak perempuannya ada. Anak perempuannya ada. Ini cucu perempuan. Cucu tidak ada. Anak perempuannya ada satu. Baik. Kalau anak perempuan satu, seperenam. Anak perempuan satu orang anak perempuan. Setengah. Nah, cucu perempuan dapatnya berapa? Seperenam. Kalau anak perempuannya satu. Nah, ini yang disebut nanti takmilah li sulusain. Karena seperenam dan setengah ini kalau dihitung itu nanti jadi 2/3. 2/3. Itu kalau anak perempuannya satu. Tapi kalau anak perempuannya 2, anak perempuan kalau dia 2 dapat berapa? 2 dan lebih dapat berapa? 2/3. Kalau kondisinya kayak gini, cucu perempuan walau tidak ada cucu laki, dia tidak dapat. Terang kalau anak perempuannya lebih dari satu. Dengan catatan tidak ada cucu laki. Ya, tidak ada cucu laki. Nah, dia cucu perempuan ini akan tertolong kalau ada cucu laki. Kadang cucunya laki, ya, laki. Harusnya dia nggak dapat nih, karena anak perempuannya 2/3. Tapi karena ada cucu laki, dia akan tertolong. Karena apa? Karena cucu laki dapat apa nih kalau masih ada anak perempuan? Dapat apa? Asobah. Karena cucu laki tidak terhalang oleh anak perempuan, dia hanya terhalang oleh anak laki. Nah, cucu perempuan akan tertolong, dapat asobah. Ya, dapat asobah, namanya asobah apa? Asobah bil ghaib. Namanya asobah bil ghaib. Baik, coba kita lihat ini prakteknya lah ya. Coba contoh 1, lihat. Perhatikan contoh 1. Suami, anak laki, 2 anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, saudara sekandung. Ini belum kita hitung nih ya, masih prosentasenya nih. Duitnya belum ada. Kalau duitnya ada lebih semangat lagi nanti. Baik. Ya, ini cepet lah seharusnya nih, udah cepet ini suami udah jelas kan? Berapa suami bagiannya? Kalau ada anak, suami kalau ada anak dapat 1/4. Oke. Anak laki-laki dapat berapa? Asobah. 2 anak perempuan dapat 2 anak perempuan dapat berapa? Asobah juga, karena ada anak laki. Karena ada anak laki. Ya. Baik, cucu laki dapat berapa? Terhalang oleh siapa? Anak laki. Cucu perempuan dapat berapa? Terhalang oleh siapa? Anak laki. Saudara sekandung yang terhalang banget lah dia udah ada anak laki ya, dan seterusnya. Baik, sekarang saya coret ya. Baik, saya coret anak laki. Jadi yang dapat sekarang suami, anak perempuan, 2 anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan.
Sudah? Lihat kaidah-kaidahnya di atas. Suami dapat berapa? Hah? Suami dapat seperempat. Biasa kalau ada anak seperempat. Oh, anak itu anak perempuan sama sama. Pokoknya suami kalau ada anak dapat seperempat. Mau anak lagi anak perempuan. Dua anak perempuan dapat berapa? Dapat berapa? 2/3. Baik. Cucu laki dapat? Cucu laki dapat asoba. Oke, baik. Cucu perempuan dapat asoba bil ghair dengan cucu laki. Ini yang tadi tertolong tadi. Saudara sekandung, kenapa nggak dapat? Karena ada cucu laki. Ya, disebut farq ya, ada cucu laki. Baik, Hasan, paham. Baik, kita ganti sekarang. Anak perempuannya 1, cucu lakinya nggak ada. Cucu perempuan 2 deh, biasa tambahin. Anak perempuan 1. Hah? Anaknya nggak ada. Hah? Baik, suami dapat berapa? Suami dapat seperempat. Oke. Karena ada siapa? Ada anak. Baik, kalau anak perempuan setengah. Baik, cucu terhalang siapa? Tadi ingat terhalang kalau anak perempuannya 2 ke atas. Kalau anak perempuannya 1 dapat berapa? Seperenam. Takmilah itu selesai. Baik, perhatikan sini materi. Cucu perempuan seperenam jika tidak ada penghalang. Tidak ada itu apa? Anak laki. Tapi ada anak perempuan 1 orang. Yang anak perempuan itu dapat setengah untuk menyempurnakan jatah maksimal, karena jatah maksimal anak perempuan itu 2/3. Jadi takmilah disurusai. Takmilah disurusai. Baik, kita ganti lagi di sini misalnya. Saudara sekandung nggak dapat. Saudara sekandung tidak. Sebelah. Anak perempuan sekandung bisa dapat ya. Oke, bisa dapat. Cuma bisa jadi mungkin habis. Jadi kadang dari itu kan dia dapat, cuma apa udah keburu habis, ada kemungkinan. Ya, saudara sekandung dapat nggak? Betul. Saudara sekandung, apa yang menghalangi saudara sekandung tadi? Baik anak laki, cucu laki, dan siapa? Bapak. Saudara, pokoknya patokannya dihalangi oleh siapa? Anak laki, cucu laki, dan berarti di sini yang ada siapa? Anak perempuan, cucu perempuan. Berarti saudara sekandung dapat nggak? Dapat asobah. Cuma kemungkinan nanti akan ketahuan kalau dihitung. Nah, apakah harta yang masih ada sisa atau enggak? Ya, sebab anak perempuan ya dapat setengah, cucu dapat seperenam, suami dapat seperempat. Ya, itu kemungkinan kalaupun ada dapatnya dikit. Ya, kadang-kadang habis. Baik, saudara sekandung dapat karena tidak ada anak laki, cucu laki, dan bapak. Begitu ya, dan bapak. Baik, kita ruas sedikit lagi. Satu lagi, ayah. Ini kalau ini terkait dengan baik, kakek ya, ayah, kakek, ibu, nenek, ayah, nenek,
ibu, anak laki, anak, ayah ibu, ayah, ibu, anak laki, anak perempuan. Lengkap tuh yang meninggal. Seorang meninggal, ada ayahnya, ada ibunya, ada neneknya, ada kakek dari ayah, kakek dari ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu. Ya, lengkap. Ya. Baik, kakek dari ayah dapat nggak? Pokoknya kakek semua ini nggak dapat kalau masih bisa. Baik. Oke. Sekarang kita hapus, ya, apa namanya, ayah. Kita hapus ayah. Siapa yang dapat di sini? Kakek ayah dapat nggak? Kakek dari ayah dan kakek dari ibu. Kakek dari ibu. Kakek dari ibu asalnya siapa? Kakek dari ibu ahli waris bukan? Kakek dari ibu bukan ahli waris, asal dihapus deh. Kakek dari ibu pokoknya bukan ahli waris. Mau apapun kondisinya bukan ahli waris. Baik, nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Dapat nggak? Baik, nenek dari ayah. Yang ini ayah nggak ada nih. Ayahnya nggak ada. Nenek dari ibu. Nenek dari ibu terhalang oleh ibu nggak? Terhalang oleh ibu. Nenek dari ayah terhalang juga oleh ibu. Baik, sekarang yang ada adalah ayah. Baik, kakek dari ayah terhalang oleh ayah. Nenek dari ayah, nenek dari ibu dapat. Nenek dari ibu dapat. Nenek dari ibu dapat. Baik, sekarang katakan kakek nih ya. Kakek dari ayah, katakan kakek dari ayah sudah nggak ada ayah, nggak ada bapak, nggak ada ayah, meninggal. Yang ada kakek, anak laki, anak perempuan. Kakek dapat berapa? Kakek dapat berapa? Kalau nggak ada ayah, pokoknya kakeknya turun ke ayah. Ayah kalau ada anak berapa dapatnya? Kalau ada anak. Ayah kalau ada anak? 1/6. In kana lahu walad. Kakek kalau nggak ada ayah, turun dia ke ayah posisi. Sama. Kalau ada anak berarti dapat 1/6. Baik anak laki atau anak perempuan. Paham nggak? Kita ke ayah dulu dah. Ayah kaidahnya apa? Kalau ada anak dapat berapa? 1/6 kan? Kakek dari ayah. Kalau ada ayah dapat nggak? Kalau nggak ada ayah, posisinya menggantikan Kalau ada anak almarhum nih punya anak laki atau perempuan, maka kakek dapat 1/6. Baik, sekarang yang ada anak perempuan saja. Anak perempuan saja. Anak perempuan dapat berapa berarti? 1 anak perempuan. Atau 2 nggak apa-apa. 1 anak perempuan dapat 1/2. Kakek dapat? Pertama dulu, kakek dapat berapa? Karena ada anak perempuan. 1/6 juga. 1/2 dan 1/6 masih ada sisanya enggak? Masih ada sisanya, maka jatah siapa? Jatah kakek. Jadi 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah. Paham nggak?
Karena anak perempuan tadi cuma ada anak perempuan, nggak ada anak laki. Iya sama. Anak perempuan dapat berapa? 2/3. Kakek tetap dapat berapa? Kalau dibagi nanti ada sisanya, maka isinya buat kakek. Lumayan dapat banyak kakek. Dapat banyak. Bisa kawin lagi dia tuh. Tapi kasus kayak gini juga jarang sebenarnya. Jarang. Baik. Tapi kalau ada anak laki, kakek dapat berapa tadi? Ada anak laki. Kakek, anak laki, anak perempuan. Kakek dapat berapa? 1/6. Anak laki dapat berapa? Anak perempuan? Atau babil bayin dengan anak laki. Begitu. Dengan anak laki. Baik, sekarang nenek. Nenek. Baik. Ada nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Kalau nenek dari ayah, ada ibu, dapat nggak? Nenek dari ayah, ada ibu.